Halo semua, kami dari kelompok VPN akan menjelaskan apa yang dimaksud tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif. Atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Ciri-ciri pengambilan keputusan. 1. Proses keputusan. Ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi pertimbangan waktu yang lampau di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. Waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat. Waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Yang kedua ada konsep ikatan. Lalu yang ketiga ada penilaian. Faktor penilaian dibedakan atas dua hal, yakni pimpinan atau pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan, pilihan antara dua atau lebih alternatif, dan masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Dengan demikian, maka terdapat dua unsur yang dapat memengaruhi keputusan itu, yaitu kepentingan pribadinya dan kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan. Kedua faktor penilaian itu sangat kompleks. 4. Perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. 1. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Ketiga, tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang kita dihasilkan hanya mengangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. 4. Tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Contoh penyelesaian topik FGD. Apa yang harus saya lakukan jika ada dua rapat dengan jam yang sama dan saya diwajibkan untuk hadir karena saya memegang jabatan yang tinggi? Jika dilakukan secara luring, saya akan mengikuti rapat yang lebih penting dan mendesak terlebih dahulu. Di rapat tersebut, saya meminta untuk mengisi, mengemukakan, atau berbicara terlebih dahulu. Setelah itu, izin untuk meninggalkan rapat dan menyusul rapat yang lainnya. Jika rapat secara daring, saya akan mengikuti dua rapat sekaligus dengan menggunakan dua device. Nah, segitu dulu penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Terima kasih.